Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Agi Jaya Mahendra. Saya dari Kalimantan Timur, sedang kuliah di Moscow State University of Railway Engineering di Permos. Saya sebagai tim media kreatif Premier Moskow ya. Nah, di sebelah saya nih ada siapa nih? Kenalin dong. Aku Rande Distira, sama dari Kalimantan Timur. Sekarang kuliah di Russian Transport University di tingkat kedua. Di program Moskow, aku sebagai ketua untuk periode 2017-2018. Saya di sini mau cerita-cerita dikit tentang Moskow dan khususnya tentang Permos sama ya tentang kuliah-kuliah di Rusia. Oke, gimana sih sejarahnya Moskow tuh sebenarnya? Nah, ini karena udah lama nih kita tanya dia aja gitu. Oke. Jadi Moskow itu, nama Moskow itu berasal dari nama sungai. Jadi di Moskow itu ada namanya Sungai Moskow. Nah, Moskvarika namanya. Jadi Moskow itu diambil dari nama sungai itu. Terus di Moskow pertama kali dibangun oleh seorang pangeran. Siapa tuh? Namanya Yuri Dolgoruki. Kalau kalian jalan ke Moskow, ada patungnya. Oke. Terus seperti yang kita bilang tadi, Permos nih apa sih gitu? Ya, jadi di Rusia itu seperti yang teman-teman sudah tahu, ada yang namanya Permira Rusia. Permira Rusia itu ada lagi di bawahnya Permira cabang. Nah, Permos ini salah satunya. Jadi Permira cabang Moskow. Jadi begitu. Permos ini terbentuk tahun sekitar 1998 atau 1999 gitu. Jadi terbentuknya Permira Rusia, disitulah juga terbentuk Permira Moskow. Permira Moskow ini salah satu permira cabang dengan mahasiswa terbanyak di Rusia. Sampai saat ini jumlah yang berkuliah sekitar 150 orang. Diharapkan semakin tahun semakin bertambah. Karena hitungannya mahasiswa di Rusia ini sendiri sangat sedikit ya. Ya. Untuk negara sebesar ini dibandingkan Tuh. mahasiswa Indonesia di negara lain gitu. Tuh. Nah, kalau ini sebagai mahasiswa nih kan udah paling sudah 3 tahun kan ditambah kelas persiapan nih. Kehidupan di Rusia itu gimana sih? Sebenarnya kehidupan di Rusia tidak jauh berbeda ya dari Indonesia. Gimana tuh? Cuma bedanya di suhu pasti berbeda. Di sini banyak dinginnya, tapi itu bisa diatasi dengan perlengkapan yang memadai gitu. Kemudian untuk orang-orangnya sendiri juga tidak seperti yang kita bayangkan sebelum berangkat ke sini gitu. Yang kita bayangkan adalah orang-orangnya garang, cuek begitu, jahat seperti yang di film-film. Tapi tidak seperti itu. Mafia semua gitu. Iya, tidak seperti itu. Orang-orang Rusia juga seperti orang-orang kita, baik, apalagi kalau sudah kenal. Kalau kita baik ke dia tambah baik ke kita, gitu. Sama aja di mana-mana. Sama aja di mana-mana. Apa yang kita berikan ke orang itu yang kita terima, gitu. Terus kalau apa? Itu kan secara luas nih. Nah, kalau teman-teman di kampus gimana sih? Untuk apa orang-orang di kampus kayak dosennya atau kegiatan kuliahnya itu gimana gitu? Kalau untuk kuliah sendiri sih so far so good ya. Gimana tuh? Maksudnya semua berjalan dengan baik walaupun ya bahasa Rusia, karena kami kuliahnya dalam bahasa Rusia gitu kan. Walaupun agak sedikit kesusahan di situ, tetapi semua bisa diatasi karena kita kan punya kelas persiapan. Dosen-dosen di kelas persiapan itu sabarnya bukan main. Jadi sangat Mereka tuh kayak guru-guru persiapan tuh semua tahu bagaimana cara bergaul dengan orang asing sih. benar sekali. Dibanding yang lain. Istilahnya seperti ibu lah di Univ saat kelas persiapan itu. Kemudian untuk perkuliahan biasa memang dimanapun ada kesusahan ya aku rasa, tapi di dalam kesusahan itu ada kemudahan. Kalau apa kayak sebulan pertama itu nggak bisa nyatet apa-apa. ya, jadi Iya sih. 2 minggu pertama itu memang begitu, nggak dapet apa-apa pas seleksi ya, pas kuliah umum gitu. Ya kalau aku sih solusinya aku rekam, kemudian pas sampai rumah didengerin gitu harapannya. Nggak tahu ntar didengar atau kagak. Itu rahasia dapur ya. Oke, terus
Kalau apa kan bayangannya wah kuliah di luar negeri itu kayaknya jadi apa ya, impian cita-cita semua orang gitu, semua anak-anak Indonesia gitu. Kayak jalan-jalan atau tempat-tempat wisata gitu. Yang di Moskow tuh yang asik tuh apa gitu. Ya, Yang paling wah. sebenarnya kita itu sebagai anak Indonesia harus bercita-cita tinggi gitu. Gimana tuh? Ya kita harus setidaknya berkeinginan kuliah ke luar negeri. Caranya walaupun tampaknya mustahil gitu ya, tapi setidaknya ada niat dalam diri kita, nanti suatu hari pasti ada jalannya gitu. Karena kenapa? Karena kita akan bisa melihat negeri kita tuh lebih luas kalau kita berada di luar gitu. Iya nggak sih? Gitu kan. Kalau di Moskow sih tempat wisatanya banyak ya. Yang pertama taman. Taman itu di sini indah-indah. Iya, iya. Fasilitasnya sangat memadai. Lengkap Di situ kamu bisa fitness, bisa main futsal, bisa main tenis meja, Sampai tidur-tidur di rumput benar. bisa. Untuk anak-anak bisa main seperti Taman Ria gitu. Kemudian di sini ada taman terbesar di Eropa ya. Oh iya. Gorky Park. Oh, wah itu sebenarnya tempat favorit saya, tapi saya nggak tahu loh kalau itu tuh tempat taman terbesar di Eropa. Ya. Iya sih memang luas sih, luas banget. Di sana kita bisa ngapain aja. Pokoknya indah deh. Itu Kemudian yang ini yang di lagunya ini ya, Scorpion Wind of Change. ya. Tere itu. Kemudian tuh Gorky Park itu dia. itu untuk taman-tamannya. Kemudian Apalagi nih? lagi ada museum. Museum-museum itu di sini sangat baik sekali, sangat indah. Nilai sejarahnya sangat kental gitu. Jadi mereka memelihara sejarah dengan sangat rapi, sangat terpelihara, sangat Mendekati sempurna. ya sangat berkala lah gitu. Iya. Itu yang kadang membuat aku iri. Dan Kenapa? masyarakatnya juga ini sih Iya. Apa ya? tertarik terhadap hal seperti tertarik itu gitu. dan ikut menjaga. Jadi sejarah itu memang bagian penting dari Dari suatu bangsa. suatu Dan itulah yang direalisasikan oleh Rusia ini. benar. Mereka bangsa yang besar, seperti kita juga bangsa yang besar. Terus ini nggak sih apa? Yang pasti teman-teman pasti pernah lihat di film James Bond itu 007 itu yang Red Square. Benar. Ada di Sebastian, ada Kremlin. Betul. Icon kota Moskow itu Red Landmark ya. Red Square. Red Square, kemudian Kremlin itu dulu kerajaannya di situ, pusat kota Moskow-nya di situ. Sekarang jadi kantor kerjanya Pak Putin di situ. Setelah presiden ya. Vladimirovich Putin. Wah, saya sering main ke tempat kerjanya berarti. Oh gitu. Jadi kalian tahu nggak sih kalau misal kenapa dibilang lapangan merah? Sebenarnya itu kalau kalian kesana nggak merah lapangannya. Itu karena itu karena dulu dalam bahasa Rusia semua yang indah itu dikatakan merah. Dari situlah lahir Krasnaya Ploshad. Jadi dulu pusat perdagangannya itu di situ. Pokoknya pusat kehidupan orang-orang Moskow itu di situ. Bahkan dulu katanya Moskow ya di situ itu. Iya, dan titik Bahkan pembagian daerah. Pembagian daerah tuh itu Moskow, terus nanti ada Moskow Oblast, ada Oblast gitu kan. Jadi perkembangan kota Moskow itu sangat bagus. Jadi dia seperti circle gitu kan. Kecil, membesar gitu. Jadi Rapi sangat sih. rapi gitu. Karena dia bilang ini kota yang paling rapi yang dia pernah lihat, pernah kunjungi gitu. Betul. Dan kamu tau nggak sih, Apaan? kata orang kalau kalian sudah bisa survive di Rusia, kalian bisa hidup di mana aja. Andrea Hirata yang ngomong itu. Oh gitu? Iya. Aku nggak tahu siapa yang ngomong. Andrea Hirata. Kalau bisa survive di Rusia itu bisa survive di itu. Jadi yang tahu kalian sini. Orang kuat kita nih. Alhamdulillah, insyaallah. Oke, terus kan dulu nih kita tahu Rusia tuh kan, wah bahkan sampai sekarang nih banyak yang mikir kalau di sini tuh komunis gitu ya. Nah, gimana sih di sini sebenarnya? Apakah masih komunis ataukah sudah beragama seperti itu? Atau gimana nih? Ini paradigma masyarakat Indonesia yang harus perlahan-lahan dirubah. Kenapa perlahan-lahan? Karena memang kita sadar merubah semua itu sekaligus memang berat. Karena mengingat ada tragedi sejarah kita dengan komunisme. Tapi teman-teman, di sini itu komunis tinggal sejarah gitu. Jadi
komunis itu di sini menjadi salah satu perjalanan sejarah mereka begitu. Tapi tidak seperti yang kalian pikirkan gitu loh. Di sini udah McDonald di mana-mana, KFC di mana-mana, Burger King di mana-mana. Jadi kapitalisme juga di sini di mana-mana kok. Terus untuk kebebasan beragama jangan takut. Di sini beragam juga agamanya. Ada Kristen, Ortodoks, ada Islam. Kan Islam paling banyak tuh di Eropa tuh ya di Rusia ini. Betul. Masjid terbesar juga di sini. Betul, di Moskow. Terus bahkan dari politiknya sendiri kita pernah dikasih tahu Pak Dubes kan sih, kalau dari partai politik sendiri itu pemimpin partai komunisnya tuh bahkan sering ke gereja gitu. Iya, betul. Betul. Bahkan secara runtutan agama paling tinggi Ortodoks, kedua ateis, baru ketiga Islam. Iya. Islam 6, berapa gitu persen. Nggak kesusahan kalau untuk beribadah di sini. Masjidnya besar, bagus, indah. Ya jangan takut lah. Buang semua pikiran Rusia tidak beragama itu salah. Oke. Ini terakhir ya. Metro itu di sini metro diklaim sebagai metro paling indah sedunia dan terpadat nomor 3 sedunia setelah di Jepang sama di Korea Selatan. Betul. Dan menariknya lagi, setiap stasiun metro itu memiliki citranya sendiri, maksudnya memiliki desainnya sendiri. Ya, jadi mereka ke metro ini lain, metro selanjutnya jadi kayak lain. kita keliling metro tuh ya sama aja kayak kita keliling ke tempat dengan nilai seni tinggi. Benar, itu salah satu objek wisatanya di sini ya kan. Kita belum ke museum, kita pergi ke museum naik metro sudah ke museum. Oke lah, itu aja dulu dari kita. Kapan-kapan kita jumpa lagi mungkin di lain-lain video lagi mungkin kan. Saya berterima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin nonton ini. Terima kasih buat Randa juga sudah meluangkan waktunya ya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Jangan lupa subscribe. Oh iya. Salam Perhimpunan. Dadah.